berbagi dalam ibadah pra-remaja dan besar. Betul ya. Nah, untuk itu adik-adik masih ingat enggak? Ya, teman-teman masih ingat enggak? Kalau bulan ini adalah bulan keluarga. Berarti temanya masih di dalam kita masuk di dalam bulan keluarga. Ya. Yuk, sebelum kita masuk ibadah pada saat sore hari ini, ya, kita mau nyanyi dulu ya. Kita nyanyikan, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Karena dengan kasih setia Tuhan, kita boleh bersama-sama untuk berbakti kepada Tuhan. Mari, yuk. Betul Kak Lilis? Betul. Ya, yuk kita nyanyikan lagu ini. Bareng-bareng ya, teman-teman juga ikut nyanyi ya di rumah ya. Yuk. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Iya, sebelum kita mau masuk di dalam ibadah kita, yuk semuanya kita mau persiapkan hati kita masuk di dalam doa. Mari Kak Lilis masuk di dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan kepada keluarga kami. Hingga sore hari ini Tuhan masih memberkati kami semua bersama keluarga kami. Tuhan, saat ini kami akan beribadah bersama-sama dari rumah kami masing-masing. Tolong Tuhan hadir dalam setiap hati kami agar peribadahan kami Tuhan dapat berjalan dengan baik dan kami bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan, inilah doa dan juga syukur kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, ya kita tadi sudah doa pembukaan ya. Kita mau nyanyikan satukanlah hati kami ya, supaya Tuhan sendiri yang ada bersama dengan kami ya, untuk membimbing keluarga kita untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu Satukanlah Hati Kami. Satukanlah hati kami untuk dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami keluarga
kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Ya, kita keluarga kerajaan Allah. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan memberi kesempatan kepada kami. Sore ini kami boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mau ampuni dosa dan kesalahan kami. Bila mana di dalam 1 minggu kami banyak perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Baik di dalam kami bersekolah, baik di dalam kami beraktivitas. Kiranya Tuhan mau mengampuni dan Tuhan mau mendengarkan, menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Untuk berita anugerah pada saat sore hari ini diambil dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-10. Ya, Pak Bujo mau bacakan. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Nah, adik-adik, berarti kalau gitu dari firman Tuhan ini kita diajak untuk kita sehati sepikir, seia sekata. Kita membantu orang yang lemah, mungkin saudara kita, teman kita, ya, papa mama kita, untuk bangkit. Kita bisa menguatkan iman mereka. Teman-teman, tadi kita sudah masuk ya di dalam berita anugerah. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita mau nyanyikan Keluarga Hidup Indah, ya. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan bimbing langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan kepadamu. Ya, kami persilakan firman Tuhan dibawakan. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Baik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita persiapkan dahulu Alkitab kita. Baik yang menggunakan Alkitab maupun Alkitab di handphone. Kita persiapkan dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih setiamu, sehingga kami boleh saat ini melakukan persekutuan pra-remaja, dan kami percaya Tuhan yang memimpin dan menyertai kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dan kami percaya Tuhan menolong kami, memberkati kami, menguasai kami dengan Roh Kudus agar kami mengerti akan maksud dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami,
melalui persekutuan pada petang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami mengerti bukan karena pengertian kami sendiri, tetapi Roh Kudus yang membukakan kebenaran firman-Mu buat kami. Sehingga kami juga dimampukan untuk memahami, menanamnya di dalam kehidupan kami, dan juga melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman semua, kita akan membaca bagian dari firman Tuhan dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Beginilah firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kakinya dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita yang berbahagia adalah yang mendengar, merenungkannya, menyimpan dalam hati, serta yang melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman, sebuah keluarga terbentuk dari seorang pria dewasa yang menikahi seorang wanita dewasa di dalam suatu pernikahan kudus. Dan selanjutnya ketika mereka diberkati dengan memperoleh anak-anak sebagai keturunan
yang Tuhan berikan, mereka tentu akan bersuka cita. Dan setiap orang, setiap keluarga pasti mendambakan keluarganya adalah keluarga yang bahagia, bahkan keluarga yang ideal. Nah, saat ini dalam bulan Oktober ini kita memasuki minggu kedua di dalam bulan keluarga. Dan kita akan merenungkan sebuah tema, keluarga sehati, keteladanan dalam keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga yang sehati atau keluarga sehati? Jika kita melihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sehati itu berarti seia sekata. Nah, jika demikian, maka keluarga sehati adalah keluarga yang seia sekata, yang mempunyai satu tujuan, yaitu hidup berkeluarga di dalam Tuhan. Tujuannya sama. Nah, mungkin teman-teman berpikir, nah keluarga yang sehati itu yang seperti apa sih? Keluarga yang sehati itu ya tentunya mengalami sukacita, bahagia, damai sejahtera dialami di tengah-tengah keluarga, harmonis hubungan satu dengan yang lain. Ya bisa dikatakan keluarga yang ideal. Nah, teman-teman juga mungkin bertanya, loh kok keluargaku gak seperti itu ya? Nah, mari kita bersama-sama saat ini merenungkan bagian dari firman Tuhan yang tadi kita telah sama-sama baca. Dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai 14. Bagian ini merupakan perumpamaan Tuhan Yesus tentang perjamuan kawin. Sebenarnya perikop ini berbicara tentang kerajaan sorga. Namun pada sore hari ini kita akan melihat beberapa prinsip, beberapa hal yang bisa kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita. Bahkan untuk menjadi keluarga yang sehati. Nah, apa itu? Yang pertama, kita belajar dari firman Tuhan ini menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Kita bisa melihat dari bacaan ini bahwa ketika raja mengundang orang-orang untuk hadir di dalam perjamuan kawin, orang-orang ini justru tidak memperhatikan, tidak menghormati, dan mengabaikan undangan itu. Mereka tidak datang, mereka sibuk dengan kesibukan mereka sendiri, usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan ada yang memukuli, membunuh hamba-hamba yang diutus oleh raja itu untuk mengundang orang-orang tersebut. Nah, banyak keluarga yang hancur karena masing-masing mempunyai ego yang tinggi. Masing-masing merasa penting. Apalagi ayah sebagai kepala keluarga bisa bersikap otoriter terhadap seluruh anggota keluarganya. Dan bukan lagi Tuhan yang diutamakan, tetapi kekuasaan ayah yang otoriter itu yang harus dilaksanakan. Nah, ketika itu terjadi di tengah keluarga, maka anak-anak yang masih kecil, yang tidak berdaya, yang menjadi korban. Yang kedua, kita akan belajar tentang kebersamaan. Perubahan zaman
saat ini begitu cepat. Teknologi digital semakin canggih. Setiap orang, hampir setiap orang memiliki gadget, HP. Di tengah-tengah keluarga pun demikian. Ayah, ibu, anak-anak masing-masing pegang HP. Masing-masing mengurus urusannya sendiri. Memang saat ini pada masa pandemi, stay at home, semua ada di rumah. Tetapi ya memang di rumah masing-masing mempunyai kegiatannya sendiri, sibuk dengan urusannya sendiri. Ayah work from home, anak-anak study from home. Ibu-ibu sibuk mengurus urusan rumah tangganya, menyiapkan ini, menyiapkan itu, beberes ini, beberes itu. Semuanya sibuk. Yang seharusnya pada masa ini justru kelangkaan yang terjadi sebelumnya untuk bisa bersama-sama di tengah keluarga dalam satu rumah bersama-sama. Dan saat ini dengan stay at home, semua ada di rumah. Namun apa yang terjadi? Tidak ada kebersamaan. Semua sibuk sendiri-sendiri. Nah, itu yang terjadi. Yang ketiga, kita bisa belajar dari firman Tuhan ini apa? Di tengah-tengah keluarga seharusnya terjadi sukacita, bahagia, damai sejahtera. Namun ketiga hal itu yang seharusnya terjadi saat berkumpulnya keluarga, seluruh anggota keluarga bergembira. Justru situasi yang seperti itu hilang. Bahkan menjadi kurang menyenangkan. Nah, dalam bacaan ini pun kita bisa melihat bahwa raja itu mengundang dalam pesta perjamuan kawin. Tentu sesuatu gambaran bahwa raja ingin merayakan sukacita, merayakan kegembiraan, kebahagiaan bersama-sama dengan orang-orang yang diundangnya. Namun apa yang terjadi? Ya masing-masing tidak ada yang mau datang. Karena sibuk dengan pekerjaan dan usaha mereka masing-masing. Di rumah mereka masing-masing. Dan yang keempat, kita bisa belajar juga tentang sikap menghormati. Ketika sikap menghormati, tentu ada yang dihormati. Anak-anak di dalam sebuah keluarga sudah sepatutnya untuk menghormati orang tuanya. Dan juga sebaliknya, ayah, ibu, orang tua harus menghormati dan menghargai anak-anaknya, pendapatnya, serta jangan membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Demikian juga istri harus tunduk kepada suaminya di dalam Tuhan. Dan suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Nah, yang kelima yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini adalah ditetapkannya aturan. Dan tentu ketika diberlakukannya aturan, maka ada sanksi atau hukuman. Bukan berarti bahwa diterapkannya hukuman atau sanksi itu sesuatu yang kejam. Tetapi aturan itu diberlakukan supaya dilakukan dengan tujuan supaya seluruh anggota keluarga ini berjalan seia sekata, sehati, sehingga tujuan dari
keluarga itu tercapai. Seperti dalam ayat 11 sampai dengan 13. Dikatakan bahwa ada seorang tamu yang datang tetapi tidak menggunakan pakaian pesta. Nah, ketika ditanya oleh raja yang mengundang pesta perjamuan tadi, orang tersebut hanya diam saja. Ini satu gambaran bahwa raja sangat menghormati, menghargai. Dia diundang, tetapi ketika dia datang, dia mengabaikan itu semua. Dia tidak menghormati orang yang mengundangnya. Bahkan dia menggunakan pakaian yang tidak sepantasnya hadir di tengah-tengah pesta perjamuan tadi. Dan ketika ditanya, dia tidak bisa mempertanggungjawabkan, bahkan tidak berkata apa-apa. Oleh karena itu, dia dihukum karena dia tidak bertanggung jawab, dan kita bisa katakan dia melanggar aturan yang seharusnya dipatuhi. Jadi kita bisa melihat bahwa di tengah keluarga itu ada aturan yang diterapkan dan harus dijalankan oleh semua anggota keluarga. Tentu keluarga yang satu berbeda aturannya dengan keluarga yang lain. Dan yang terpenting adalah peran ayah sebagai kepala keluarga dan peran ibu sebagai istri yang mendampingi ayah-ayah. Ayah ini harus menjadi contoh yang baik buat anak-anak. Harus menjadi teladan buat mereka. Bagaimana mereka bisa mengharapkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik, yang patuh, yang mengikuti aturan, kalau orang tuanya saja tidak menjadi contoh yang baik buat mereka. Nah, saya akan mengangkat 3 contoh keteladanan orang tua di dalam Alkitab, dan hasilnya yang bisa kita lihat di dalam diri anak-anaknya. Yang pertama, orang tua negatif. Lingkungannya netral atau juga negatif. Hasilnya, anak-anaknya bagaimana? Hasilnya negatif. Nah, kita bisa membaca contoh ini, yaitu tentang Hofni dan Pinehas di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 12 sampai dengan 15 dan juga ayat 22. Diceritakan di situ bahwa Hofni dan Pinehas adalah anak Imam Eli. Kita bisa bayangkan seorang imam seharusnya mempunyai anak yang juga patuh, taat, setia terhadap hukum-hukum Allah yang diterapkan dan juga aturan-aturan di dalam keluarga. Namun kita bisa melihat bahwa ternyata Hofni dan Pinehas melihat contoh buruk dari Imam Eli. Mengapa? Karena Imam Eli mengambil daging persembahan korban sebelum dipersembahkan kepada Tuhan Allah. Imam Eli mementingkan dirinya sendiri. Akibatnya dia lemah di dalam mendidik anak-anaknya. Dia tidak berani tegas, tidak berani keras
menegur ketika anak-anaknya bersalah. Apa yang terjadi? Hofni dan Pinehas yang juga sebetulnya bertugas sebagai imam, namun mereka melakukan korupsi, yaitu dengan memeras, mengambil apa yang dibawa sebagai korban. Hewan-hewan korban itu dibawa, dan daging yang dipersembahkan itu diambil terlebih dahulu seperti ayahnya, mengambil bagian korban yang harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Hofni dan Pinehas layaknya seorang preman, memeras umat Israel yang datang untuk mempersembahkan korban. Jika tidak dituruti, mungkin diabaikan. Dan yang parah lagi, Hofni dan Pinehas melakukan perzinahan. Perzinahan dengan orang yang melayani juga di kemah pertemuan itu. Jadi kita bisa melihat keteladanan dari Imam Eli yang buruk mengakibatkan anak-anaknya menghasilkan sikap yang buruk. Yang kedua, orang tua positif, lingkungannya negatif. Hasilnya bisa positif. Kita lihat contoh dari Samuel yang kita baca dari Samuel pasal 1 sampai pasal 2. Kita bisa melihat bagaimana orang tuanya, yaitu ibunya Hana dan ayahnya Elkana. Mereka adalah orang-orang yang taat beribadah. Dan ketika Samuel lahir, Samuel dididik di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan ketika Samuel sudah disapih, lepas susu, diserahkan untuk menjadi pelayan Tuhan. Di bawah bimbingan Imam Eli yang kita sudah tahu tadi. Imam Eli seorang imam yang tidak tegas terhadap anak-anaknya, yang berbuat tidak sesuai dengan apa yang seharusnya seorang imam lakukan. Namun ketika Samuel sudah dididik, dibina, diasuh oleh orang tuanya di dalam iman yang teguh, yang kuat, maka kita bisa melihat bahwa Samuel muda ini, dia sangat dihormati, sangat disukai di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Kenapa? Karena orang tuanya mendukungnya. Setiap tahun dia membawakan jubah untuk anaknya ini. Ini satu gambaran bahwa pengajaran, pendidikan iman itu dilakukan meskipun tidak bertemu setiap hari. Hasilnya kita bisa tahu. Yang ketiga, orang tua yang positif, lingkungan yang positif, ya tentunya hasilnya juga yang positif. Contohnya adalah Timotius. Ya, seorang anak yang dilahirkan dari seorang ayah berkebangsaan Yunani namun sudah percaya. Dan ibunya Eunike yang kita tahu seorang Yahudi, dan dia sudah percaya, yakin dengan imannya dan juga dengan didikan neneknya Lois yang sangat terkenal dengan iman di dalam kehidupannya. Ditambah lagi lingkungan yang mendukung. Dia diasuh oleh Rasul Paulus. Timotius dijadikan anak rohaninya. Dan kita bisa lihat hasilnya apa? Timotius menjadi seorang anak muda yang bisa menjadi teladan. Teladan di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, di dalam kasih, di dalam kesetiaan, dan di dalam kesucian hidup.
Nah, jadi kita bisa melihat betapa pentingnya di dalam membentuk sebuah keluarga yang sehati adalah keteladanan hidup dari seorang ayah sebagai kepala keluarga. Seorang ibu yang tunduk kepada suaminya di dalam Tuhan. Dan suami yang mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan kita juga bisa melihat anak-anak yang menghormati orang tuanya. Dan orang tua yang menghargai anak-anaknya di dalam Tuhan. Sehingga di tengah-tengah keluarga ini terjalin hubungan yang harmonis. Saling menghormati, kerendahan hati, merendahkan diri dan mengutamakan yang lain. Nah, jika sudah terbentuk keluarga yang sehati, maka segala bentuk pengaruh negatif dari luar tidak akan menggoyahkan iman anak-anak yang ada di tengah keluarga itu. Kenapa? Karena hidupnya mempunyai tujuan, yaitu menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana jika ayah dan ibu yang justru tidak menjadi teladan? Nah, disinilah peran teman-teman untuk memberikan teladan yang baik kepada orang tua. Tugas inilah yang teman-teman harus pikul sebagai Samuel yang baru, sebagai Timotius yang baru, yang menjadi teladan bagi keluarga di tengah-tengah keluarga, dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memampukan teman-teman semua untuk ambil bagian menjadi keluarga yang sejati, keluarga yang ideal, keluarga yang harmonis, dan keluarga sehati. Amin. Ya, teman-teman, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Mari sekarang kita mau masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Yuk, semua mau bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman dipersilahkan duduk kembali. Yo, ya, teman-teman, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Mungkin teman-teman sudah ngelihat tadi sebelum ibadah ini berlangsung, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR atau melalui transfer, atau juga teman-teman bisa ke gereja untuk memasukkan ke dalam kotak persembahan. Ya, sebelum kita menutup acara ibadah pada saat sore hari ini, ya Pak Pujo, Kak Lilis mengingatkan, ya jangan lupa di dalam pandemi ini, ya
adik-adik sering-seringlah untuk cuci tangan ya dengan sabun dan air mengalir. Jangan lupa juga menggunakan masker pada saat adik-adik keluar rumah. Nah, kalau adik-adik di dalam berkomunikasi dengan teman-teman ya, adik-adik juga bisa adik-adik mengingatkan ya Kak Lilis ya kepada saudaranya mungkin, teman-teman mungkin ya. Karena saat-saat ini kita masih dalam masa pandemi. Begitu ya Kak Lilis ya. Mungkin Kak Lilis ada yang mau ditambahkan Kak Lilis? Mungkin dari Kak Lilis paling sembari kita di rumah, kita tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan juga tetap berdoa kepada Tuhan. Itu saja Pak Pujo. Oke ya, seperti juga firman Tuhan pada saat sore hari ini ya, supaya kita menjadi keluarga yang sehati ya, berarti seia sekata ya kan, hidup rukun ya, didorong dengan kasih yang sempurna yang daripada Tuhan ya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini ya, kita nyanyi terus kita berdoa. Oh, kita berdoa dulu ya, kita berdoa dulu baru kita nanti nyanyi. Iya, kita mau berdoa persembahan sekalian penutup. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau Tuhan sudah memimpin di dalam ibadah online ini. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik sehingga kami boleh melaksanakan ibadah dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara-saudara kami yang mungkin mereka sedang sakit. Kiranya Tuhan juga mau menolong mereka supaya obat-obat yang diminumnya dapat menjadikan obat untuk penyembuhannya. Tuhan Yesus juga mau tolong kami supaya kami diberikan kesehatan dan kami boleh melakukan aktivitas dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami ini kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yuk teman-teman, kita mau nyanyikan lagu Keluarga Hidup Indah kembali.